siang semuanya. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi di acara Rumpi Secret. Bersama saya Kak Rose, hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Dan sebelumnya tentunya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang sedang terjadi di dunia hiburan tanah air dan juga komentar-komentar netizen baik itu yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Hari ini yang mau kita hadirkan ini adalah sebuah kabar duka. Indonesia kembali kehilangan salah seorang putra-putri terbaiknya, yaitu almarhumah Eyang Titik Puspa yang meninggal kemarin pukul 4:30 sore setelah kurang lebih 15 hari dirawat di Rumah Sakit Medistra karena pecah pembuluh darah. Dan pada siang tadi, ya sesudah sholat Jumat, jenazah Eyang Titik Puspa dimakamkan di pemakaman Tanah Kusir. Kita lihat artikelnya hari ini banyak sekali update mengenai almarhumah beserta karya-karyanya, beserta banyak sekali kesaksian dari teman-teman artis yang banyak sekali mendapatkan ilmu yang luar biasa dan juga pengalaman bersama almarhumah Eyang Titik Puspa. Beberapa postingan, banyak sekali mengingatkan betapa Eyang Titik Puspa semasa hidupnya selama meninggal di usia 87 tahun itu hidup dengan penuh daya dan penuh manfaat. Ini ada dari Yuni Syara, Krisdayanti gitu ya. Ada beberapa artis juga yang memposting beberapa video-video pesan-pesan dari Eyang Titik Puspa, bahkan di usianya 80-an gitu masih pemikirannya begitu tajam, nasihatnya begitu dalam, kecintaannya terhadap seni budaya terutama di Indonesia itu begitu mendalam. Pesan-pesannya adalah bahwa ya bagaimana generasi muda itu bisa terus berkarya. Salah satu postingan dari Chintya Lamusu sempat wawancara Eyang Titik Puspa yang saya ikuti kemarin, pesannya bahwa di zaman sekarang ini gampang sekali orang meng-google sesuatu gitu, mencari informasi mudah sekali, teknologi begitu maju. Bila dibandingkan dengan zaman Eyang Titik Puspa menulis lagu begitu ya, tentu fasilitas tidak semudah saat ini gitu ya. Karena itu almarhumah ini memberi semangat kepada kita semua generasi muda untuk ya dengan kemudahan ini justru jangan menjadikan kita merasa mudah, tapi terus harus lebih bisa berjuang, harus bisa lebih maju lagi dibandingkan almarhumah. Ini ada video juga salah satu artis yang memiliki banyak sekali cerita, bahkan juga masih sering mengunjungi di saat-saat terakhir almarhumah Eyang Titik Puspa. Ada Inul Daratista. Kita lihat beberapa cuplikan video yang dibagikan Inul Daratista berikut ini. Beberapa komentar netizen yang kita lihat dari video yang dibagikan oleh Inul Daratista. Kita lihat dari generasi ke generasi, siapa yang tak kenal Eyang Titik Puspa, the real entertainer, serba bisa, tempat terindah buat Eyang bakal kangen. Yang berikutnya, suaranya nggak akan ada yang bisa niru selama jalan Eyang Titik Puspa tenang di keabadian. Yang berikutnya, ingat banget dulu waktu Mbak Inul lagi dipermasalahkan goyangannya oleh penyanyi senior, tetapi Eyang Titik selalu support Mbak Inul, makanya Mbak Inul sangat sayang dengan Eyang Titik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan Eyang, husnul khotimah, amin. Kalau melihat Eyang Titik Puspa dengan daya kehidupannya itu buat saya pribadi menjadi sebuah inspirasi bahwa sampai usia berapapun kita terus berkarya, harus terus bermanfaat buat orang banyak. Siapapun tua, muda, usia berapapun bisa dekat dengan kita dan kita bisa terus belajar dari generasi yang lebih muda dan kita jangan pelit ilmu kepada siapapun. Salah satu yang memiliki pengalaman yang banyak dekat sekali dengan almarhumah Eyang Titik Puspa adalah penyanyi yang juga kawakan Hetty Koes Endang. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ya, sekarang kita sudah bersama dengan Bunda Hetty Koes Endang yang ini pengalaman pertemuan pertamanya begitu ya di ajang festival dengan almarhumah. Pada tahun 73 karena waktu itu Bunda masih tinggal di Bandung, mewakili Jawa Barat masuk ke pertandingan lah kalau zaman dulu, kalau sekarang kompetisi tingkat DKI, tingkat nasional, tetapi pada tahun 73 itu masih
si peserta tersebut itu membawa, belum tampil di panggung, tapi masih membawa hasil daripada rekaman. Oh. Tahun 73 dibawa oleh almarhumah Mama ke rumah Eyang Titi, menanyakan contoh suara anak saya yang mau ikut serta itu bagaimana hasilnya di Jalan Sukabumi. Terus, oh iya Ibu sebentar, anaknya yang mana? Oh dari Bandung, suaranya besar ya. Anaknya yang mana? Kata Tante Titi, kata Eyang Titi. Ini, hah? Gitu, tahun 73. Nah, kecil, suaranya kecil, besar. suaranya besar, tahun 73. Disitulah pertemuan pertama, waduh kayak nggak tahu lah, kayak mimpi, kayak bagaimana ketemu artis idola, jelas ya. Artis idola, jadi tahun 73 bermula. Setelah itu, karena kebetulan Tante Titi adalah juri dari kompetisi tersebut, sampai tahun 78. Jadi setiap tahun almarhumah itu menjadi juri. Jadi perjalanan Bunda itu dari tahun 72 sebetulnya Bunda mengikuti di Bandung, tapi 73 mewakili Jawa Barat ke DKI. 74 ketemu lagi Bunda sudah menjadi warga DKI karena sudah menjadi warga Bapak sudah pindah KTP ke Jakarta. 74, 75, 76 setiap tahun Bunda tidak pernah absen karena Bunda suka sekali dicabar itu ditantang untuk kompetisi. Itu Bunda suka. Jadi setiap tahun tuh ikut sampai terakhir tahun 77 Bunda membawakan lagu almarhumah Cinta Putih karena pada saat dulu itu kita semua peserta menyanyikan 2 buah lagu pada saat final. Lagu wajib dan lagu pilihan. Lagu wajibnya Damai Tapi Gersang, lagu pilihannya lagu Cinta Putihnya Tante Titi. Dan alhamdulillah juara ke-1 pada saat itu. 77. Dan dikirim ke Jepang. Langsung dikirim ke Jepang. Masih ingat nggak Bunda Iti ketika pertama kali ketemu Eyang Titi Puspa itu kan idola, gitu ya. Tapi melihat responnya begitu hangat, gitu ya, hafal suara-suara peserta gitu. Oh hafal sekali, tidak pernah. Walaupun misalnya nama agak maklum lah. Siapa kamu gitu kan. Tapi kalau muka, kalau itu ini memorinya sebetulnya tajam sekali. First impression ketemu langsung dengan Eyang pada saat itu apa yang terbesit, berkesan? Ya namanya juga kita penyanyi daerah masih segeri emprit kan, masuk ke daerah paling nggak ketemu dengan Tante Titi, terus pesan dari Tante Titi waktu itu, kamu harus serius, kalau mau jadi penyanyi harus serius. Sama nasihat seperti almarhumah Mama. Kalau kamu mau jadi penyanyi harus serius, harus fokus. Itu pesan Tante Titi kepada saya. Dan harus disiplin. Serius dan disiplin. Disiplin. Nah itu yang saya camkan sampai ya maklum kita namanya juga masih anak-anak ya. Tapi dengan pesan itu yang terus terngiang, disiplin, serius. Kalau kamu ingin maju. Itu sama seperti almarhumah ibu Mama juga begitu. Kalau tidak kamu serius, sudah tidak usah jadi penyanyi. Jadi itu yang ditekankan, yang sampai detik ini menghargai waktu. Jangan kamu sia-siakan waktu. Biar kita yang menunggu daripada orang yang menunggu. Gitu. Ketika kemarin kita semua mendengar kabar duka berpulangnya Eyang Titi Puspa di usia 87 tahun gitu. Bunda Iti pertama kali mendengar itu pada saat sedang apa? Ini kemarin Bunda masih di daerah. Jadi pada jam 12 siang kan terlalu banyak berita-berita kadang-kadang Tapi terus karena kita punya satu perkumpulan friend namanya itu artis-artis senior semuanya. Jadi kemarin masih di daerah jam 12 siang tuh masih happy. Dalam arti kata belum dengar kabar yang bagaimana karena happy dengan ya suasana di daerah lah begitu di kampung. Nah tiba-tiba jam 2 dengar kabar, tapi apa ini hoax ya? Hoax ya? Gitu ya. Udah biar aja deh gitu. Takutnya hoax, nggak berani menyapa siapapun. Kira-kira jam 4 ya? Jam 4.20. Iya. Kabar itu betul adanya. Nah terus Bunda chat kepada Acin yang punya Musika Studio. Acin bilang betul Ceheti, wah Bunda langsung nggak mau WhatsApp, langsung telepon dan bercucuran air mata karena kan tanggal 24 baru ketemu. 24 kan baru ketemu. Iya.
baru ketemu launching THR-nya Afifa. Dan juga kita berbagi dengan anak-anak yatim pada saat itu, masih ceria, masih gembira. Tidak ada tanda-tanda yang bagaimana saya pusing, enggak. Tetap seperti biasanya. Tetap seperti biasa. Yang ceria, ya, yang ceria. Berikut kita akan saksikan suasana rumah duka dan suasana pemakaman di siang tadi. Kita lihat bersama yang berikut ini. Dan Bunda Hetty sampai Jakarta pagi tadi sempat. Tadi langsung ke satu acara ke FYP. Terus karena dari kemarin belum sempat, jadi langsung tadi ke rumah duka. Dari rumah duka langsung ke sini. Jadi nggak sempat ke pemakaman. Jadi ke sini. Momen terakhir pertemuan pada saat launching lagu THR gitu ya. Itu Bunda bilang sebelum pamit, Tante doain Afi mau ikutin karir saya mungkin mau istirahat lah, mau support. Kamu harus lebih bagus dari ibu kamu. Ya Eyang, nggak bisa lah, bisa, kamu harus bisa. Itu pesan omongan dari Tante Titi. Tapi ada satu yang mungkin belum terrealisir. Permintaan Tante Titi kepada Bunda, dia ingin lagu cinta, lagunya almarhumah, dinyanyikan, dibikin kaset oleh Bunda. Jadi Bunda bilang, mana cocok sih Tante, saya lagu itu, kamu bagus, Hetty lagu itu. Mungkin pernah saya nyanyi di depan Tante Titi, jadi mungkin dia terkesan apa bagaimana. Dia bilang, Het, bawain lagu cinta, kamu rekam. Itu sudah lama sekali. Ya sampai sekarang belum terrealisir. Tapi insya Allah, saya akan minta kepada produser, kita tribute lah, tribute dengan lagu-lagu Tante Titi, khususnya lagu cinta, karena di akhir di sela-sela saya berbicara dengan Eyang Titi, dia minta lagu cinta. Boleh nggak Bunda Hetty kita dengar sekarang sepenggal lagu itu? Aduh, udah nangis gini. Coba bisa. Sebuah lagu karya dari almarhumah Eyang Titi. Tante, ini lagu buat Tante. Ke guru engkau ikut, ke kutub engkau turut, bersama sehidup semati. Demikian kau ucapkan janji, menangis kita berdua, tertawa bersama. Tapi apa terjadi, segalanya kau tak peduli lagi. Dan yang lebih menghancurkan lagi, kabar cemburu di depanku. Kejam, oh kejam, pedih, oh pedih. Cinta, oh. Tante Titi, selamat jalan Tante Titi. I love you, I love you, I love you. Cinta, I love you Tante Titi. Berikut kita lihat seperti apa beberapa karya dari almarhumah Titiek Puspa dan momen pertemuan terakhir bersama Bunda Hetty Koesgendang berikut ini. Dan kita juga pernah alhamdulillah berkesempatan bertemu dengan Eyang Titiek Puspa, menceritakan sekelumit bagaimana kenangannya, perjalanannya dalam menciptakan lagu gitu. Karena almarhumah itu dulu nggak belajar musik, tapi keinginannya untuk menciptakan lagu luar biasa. Kita lihat. Memang aku
ngitungnya tuh 15. Mulainya karena aku mulai 15 itu mulai ada dikasih amplop. Oh, jadi itu profesional ya? Ya, sebelumnya sih sudah nyanyi-nyanyi. Iya. Tapi saya menghitung yang pakai Itu amplop pertama yang dibeliin Rock itu, baju katun kembang-kembang itu ya. Karena dulu tuh segala susah. Iya. Kalau sekarang semua kan ada. Iya. Blik jadi lagu. Iya. Iya. Nah, gila enak amat. Kalau dulu, sebanting tulang. Bikin satu, dinyanyiin. Dia nggak bisa baca tulisanku. Nyanyiin, bikin aja lagi. 2, bikin aja lagi. Sampai 9. Bikin aja lagi. Tuhan, kalau yang ke-10 ini saya bikin, terus nggak diterima berarti saya nggak bisa ya. Bener, ini lagu. Aku lari ke kamar mandi, ambil anduk, mulutku tak sumpel. wah, saking senangnya. Ku lepas di kau pahlawan, ku relakan di kau berjuang demi keagungan negara, kanda pergi ke Medan Jaya. Itu aku tadi dengar lagu cinta, merasakan lirik yang diciptakan oleh Eyang itu. Karena lagu itu, Feni, kita harus seperti berbicara. Ya, bercerita. Dikala lagu itu kita nyanyikan dengan cara berbicara, cinta, bukan cinta, berbeda, main dalam. Karena menyanyi untuk diri sendiri itu mudah. Tante Titi menyanyi, saya perhatikan, saya amati, Bunda amati, seperti berbicara. Itu yang Bunda contoh sampai saat ini. Dan ini sebuah fenomena juga dengan maraknya sosial media. Banyak sekali netizen yang kemudian mengambil cuplikan-cuplikan penampilan almarhumah dan karya-karyanya. Salah satunya kita lihat yang berikut. Ini yang terakhir, 24. Betul. Bikin videonya pada saat pertemuan. Iya, ini launching pas lagu. mau pulang. Jadi kita biasa infotainment kan, teman-teman media minta Tante Titi memberikan. Ya tadi itu yang terakhir, alhamdulillah, masya Allah. Tapi enggak ada firasat, enggak ada apa, karena Tante Titi ini seorang yang pengayom ya. Iya, pengayom. Pengayom dan nggak kelihatan kalau sedang apa, Sakit. walaupun sakit enggak. Walaupun dia bercerita, tapi kayaknya ya Tetap happy, tetap bersemangat. Pengayom. Contoh waktu itu kan tahun berapa? 70 ya. Kan membuat persatuan artis ibu kota namanya Papiko. Papiko, Nah, ya. itu semua artis-artis yang berkumpul di situ. Aduh, sekarang coba bikin lagi ya, seperti begitu ya. Jadi biar kita ada sesuatu wadah lah begitu ya. Untuk berkarya Berkarya, bersama. betul. Nggak ada lagi Tante Titi. Dan ya kalau kita lihat dari postingan beberapa artis gitu ya, juga yang paling banyak juga ada dari Inul Daratista yang menyebut bahwa Eyang tuh selalu tampil tuh selalu rapi. Oh, cantik. Selalu cantik. Bahkan nggak mau kalau masih belum ready gitu ya, dan selalu dengan lipstik merahnya. Betul. Oh, ini waktu Lesti juara kalau nggak salah. Apa ulang tahun ya, ketemu sama Siti, sama siapa Malaysia, Siti Nurhaliza, ya Bunda, ya betul, masya Allah. Bunda Heti, kalau dari pandangan dan pengalaman Bunda Heti bertemu dengan Eyang Titi Puspa, apa sih hal yang perlu kita pelajari juga sebagai generasi muda penerus Eyang Titi Puspa ini? Selain tadi kalau mau sukses harus serius dan disiplin, apa dari karakter Eyang Titi ini yang perlu kita contoh? Positive thinking. Selalu positif, tidak pernah membicarakan orang, itu tidak. Selalu lihat ke depan. Dan menjadi pengayom. Itu menurut Bunda. Jadi itulah sosok Eyang Titi Puspa. Selalu bermanfaat, tidak pernah pelit berbagi ilmu. Tidak. Karena itu pahala. Oh, Masya Allah. Eyang Titi Puspa, terima kasih sudah hadir dengan karya-karya dan juga dengan nasihat-nasihatnya. Menyentuh hati banyak orang, bukan saja pendengar, pemirsa, tetapi siapapun yang ditemuin. Selamat jalan, Tante Titi. Selamat jalan. I love you.
Baik, nanti kita ngobrol lagi sama Bunda Hetty. Yang berikut ada Tia Aristia dan 2 putranya, Kanaka dan Kalundra. Kita dulu profilnya berikut ini.